Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8 akan memaparkan hasil proposalnya. Judulnya itu pengaruh pendidikan kesehatan tentang nutrisi gizi seimbang saat menstruasi untuk mencegah anemia terhadap pengetahuan remaja putri. Anggota kelompoknya itu ada Nuraini, Farida Oktaviani, saya sendiri, lalu ada Ica Silvia Anggraini. Next. Ke bawah lagi. Ke bawah lagi, Nuraini. Belum kelihatan. Di sini ada rumusan masalahnya, yaitu latar belakangnya itu ada anemia merupakan penurunan kadar hemoglobin atau Hb, elemen tidak adekuat atau kurangnya nutrisi yang dibutuhkan untuk pembentukan sel darah merah yang mengakibatkan penurunan kapasitas pengangkut oksigen darah. Anemia bisa disebabkan oleh kehilangan darah, konsumsi makanan yang tidak adekuat. Lalu ada rumusan masalahnya itu, apa saja sih yang mempengaruhi pendidikan kesehatan tentang nutrisi gizi seimbang saat menstruasi untuk mencegah anemia terhadap pengetahuan remaja putri? Tujuan penelitiannya itu menjelaskan pengaruh pendidikan kesehatan tentang nutrisi gizi seimbang saat menstruasi untuk mencegah anemia terhadap pengetahuan remaja putri. Bab 2-nya itu ada etiologi, remaja adalah masa penuh warna dan dinamika, disertai rangkaian gejolak emosi yang menghiasi perjalanan seorang manusia yang hendak tumbuh dewasa. Bagi remaja, di masa inilah lingkup keluarga atau teman-teman saja. Para remaja akan cenderung Oke, hanya Farida, di skip aja. Selanjutnya, selanjutnya, ke bawah lagi Nuraini. hmm, selanjutnya. Oke, ya, silakan. Bab 3 itu ada kerangka teori itu berdasarkan teori Unicef 1998, masalah gizi dipengaruhi oleh beberapa baik penyebab langsung, tidak langsung, akar masalah, dan pokok masalah. Menurut Oke, Debkes 2000, ya, skip. Selanjutnya. Selanjutnya. Oke, ya. Di sini ada hipotesis penelitiannya. Yang pertama itu ada hubungan antara pengetahuan dengan upaya pencegahan anemia saat menstruasi pada remaja putri di Pondok Pesantren Asidikia wilayah Tangerang. Ada hubungannya antara sikap dengan upaya pencegahan anemia saat menstruasi pada remaja putri di Pondok Pesantren Asidikia wilayah Tangerang. Ada hubungan antar dukungan teman sebaya dengan upaya pencegahan anemia saat menstruasi pada remaja putri di Pondok Pesantren Asidikia wilayah Tangerang. Ada hubungannya antar sarana kesehatan dengan upaya pencegahan anemia saat menstruasi pada remaja putri di Pondok Pesantren Asidikia wilayah Tangerang. Ada hubungannya antara tindakan terkait kesehatan dengan upaya pencegahan anemia pada saat menstruasi pada remaja putri di Pondok Pesantren Asidikia wilayah Tangerang. Referensi sumber penelitiannya yaitu pada remaja putri di Pondok Pesantren wilayah Tangerang. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 5, 6, dan 7. Silakan, ada yang mau ditanyakan?
Oke, ini saya rekam ya buat pembelajaran karena menurut koordinatornya Anda masing-masing kelompok perlu revisi nanti ya. Silahkan dicatat poin-poinnya. Oke, sebelumnya kelompok 5, 6, dan 7 ada yang ditanya untuk kelompok 8. Oke, sekarang kelompok 5 buka lagi slide-nya. Siapa tadi? Bisa bantu saya? Jadi sambil saya komentari, Anda catat ya sehingga oh ini yang harus diperbaiki ke depannya. Silakan dipasang. Oke, tadi saya sudah tanya ya, ternyata semester 6 belum pernah melihat atau hadir di sidang kakak kelasnya yang sedang sidang proposal skripsi gitu, belum pernah ya. Belum, Ibu. Iya, Oke, Bu. jadi saya akan beri asupan atau masukan baik secara teoritis bagaimana sistematika penulisan proposal Anda nih yang baru Anda kirimkan ke saya, maupun secara teknis bagaimana baiknya mempresentasikan hasil penelitian. Ada yang tahu saat seminar proposal kita diberikan waktu berapa lama untuk menyajikan proposal? Ada yang tahu? Tidak. Tebak, tebak aja tebak. 45 menit ya, Bu? 5 menit. Ya, kapan pulangnya mengujinya? Ya, oke, good. Tebakannya ya. Jadi mungkin proses keseluruhannya sekitar 45 menit sampai 1 jam. Itu proses keseluruhannya. Mahasiswa mengajukan proposal, mempresentasikannya itu kisaran 10 sampai 15 menit. Ya, 15 menit lah at maximum. Jadi kalau misalnya kita mengukur kemampuan kita dalam menyampaikan argumen atau teori gitu ya, apalagi membaca, misalnya gitu membaca slide 1 menit, gitu, maka ya jangan bikin 30 slide ya. Coba yang kelompok 1 dibuka lagi. Silakan. Ya. Oke, teman-teman. Oke. Semuanya lihat di sini judulnya hubungan pengetahuan tentang manfaat senam nifas terhadap ibu postpartum di Puskesmas Pamarayan. Pamarayan ini di mana ya? Kabupaten, kota. Serang, Bu. Di Serang, Bu. Di Serang. Riri, Nuraini, Zudi sama ada yang tinggal di Serang. Ini kan proposal Anda bikin baru kan ya? Kelompok ini bikin baru bukan? Iya, Iya, Bu. Bu. Saya, Bu, di Serang samping Oh, oke, rumah saya, good. Bu. Oke, good. Ya. Jadi dalam penulisan judul, jadi walaupun saya komentarin di kelompok 5 ya, tapi tolong di kelompok 6, 7, dan 8 juga dilihat, oh, saya juga ada kesalahan yang sama nih, mirip-mirip. Jadi saya nggak perlu semuanya satu-satu saling melengkapi gitu ya. Nanti yang sudah bagusnya apa, yang perlu ditingkatin lagi, diperbaikinya yang mana. Setiap kelompok mungkin ada kesamaan. Nah, dalam penulisan judul tuh seperti apa sih? Jadi kalau dalam penelitian sarjana, tingkat sarjana itu kan minimal Anda meneliti 2 variabel ya. Betul? Ada variabel apa aja kita namanya? Riri, ada variabel apa aja, Riri? Halo, Riri. Independen sama dependen bukan, Bu? Ya, variabel independen dan dependen. Atau variabel bebas dan terikat. Oke, di dalam judul, yang mana variabel independennya? Sudah terjelaskan belum? Hanya dengan judulnya aja. Jadi judul yang baik, judul penelitian yang baik itu ketika kita baca, pembaca tuh dapat gambaran. Oh, dia ngukur penelitiannya tuh variabel X-nya ini. Variabel Y-nya itu. Pada siapa? Pada siapa populasinya? Populasi terjangkaunya. Kemudian di mana? Tuh, ya. Nah, coba lihat masing-masing kelompok ya. Kita saling belajar nih ya. Dari judul yang ini ditampilkan, sudah termaktub belum? Sudah tergambarkan belum? Variabel X-nya yang mana? Salma. Yang mana Salma?
Halo, Zuhdi, yang mana Zuhdi? Variabel X-nya, variabel independennya. Halo, Bunga, mungkin Bunga bisa bantu kelompok ini. Yang mana variabel independennya kalau dari judul? Ini yang lain masih stay ya. Tolong fokus ya. Independennya ini bukan, Bu. Mhm. Hubungan pengetahuan tentang senam nifas. Dependennya itu ibu paspartum, Bu. Oke, ya. Makasih sudah berkomentar. Siapa lagi yang bisa kasih tanggapan? Ini kelompoknya nih, ayo Nur Aini, mana Nur Aini? Nur Aini Wahdah, Saya, Bu, tadi. ya. Oh, tadi yang jawab kamu. Iya, Bu, saya. Oke, coba yang lain. Iya, Bu, Ferry. variabel bebasnya itu, X-nya itu hubungan pengetahuan tentang senam nifas, terus Y-nya itu ibu postpartum. Populasinya yang mana? Populasinya ibu postpartum. Ini katanya dependen, ibu postpartum. Oke, tempatnya yang mana? Tempatnya yang mana? Puskesmas Puskesmas Pamaraya. Pamaraya. Oke. Jadi tadi saya bilang komponen judul ada apa aja? Variabel X Bebas sama sentrik. Oke, variabel X atau bebas, variabel Y terikat, kemudian populasi dan populasi. setting tempat. Ya, jadi dan sebenarnya juga perlu disampaikan jenis penelitiannya ya. Kalau di sini kan depannya ada hubungan, oke, jadi tergambar lah ya penelitian mengenai korelasi hubungan. Selanjutnya, coba share PPT kelompok 6. Ya, kelompok 6, ayo semuanya fokus ya. Ini yang nggak on cam, alasannya apa ya? Saya aja on cam nih. Oke, silakan. Pengaruh stres terhadap siklus menstruasi pada remaja. Syifa Hazimatusaidah. Variabel X-nya yang mana? Iya, Ibu, variabel X-nya yaitu tingkat stres. Kalau misalkan yang Y-nya itu yaitu siklus menstruasi. Mhm. Ini tadi bab 3-nya jenis penelitiannya apa? Siti Khadijah. Siti Khadijah. Sulfiah, bantuin Siti Khadijah. Iya, Tadi desainnya apa? Desain ada di bab berapa? Bab 3. Iya, Bu. Iya. Apa? Jadi ini kan Anda sedang mata kuliah medlit ya, metodologi penelitian. Ya, walaupun ini secara praktik nanti dipakainya 1 tahun kemudian pada semester 8. Tapi insya Allah walaupun kerjanya tim, jika Anda mengerjakannya dengan benar, itu kan Anda paham secara individu, harapannya demikian ya. Jadi nggak mentah-mentah banget saat bikin proposal di semester 8. Itu ya, tadi siapa? Sofia. Gimana? iya, Bu. Jadi kita jenis dan desain penelitiannya ini kita menggunakan penelitian kuantitatif dengan desain penelitiannya itu cross-sectional, Bu. Di mana variabel bebasnya ini tingkat stres dan variabel terikatnya itu siklus menstruasinya. Terus Oke, populasinya remaja. oke, good.
Itu ya yang kamu rencanakan. Tapi di sini judulnya pengaruh stres terhadap siklus menstruasi. Kalau kita baca ada kata-kata pengaruh, itu pembaca menganggapnya jenis penelitian ini ngapain? Apa? Intervensi bukan? Ya. Jadi kalau judulnya pengaruh teks terhadap Y pada siapa di mana itu adalah judul yang baik untuk jenis penelitian intervensi, bukan observasional. Sementara kalau cross-seksional itu salah satu pendekatan dari jenis observasi. Observasi itu misalnya ya tadi ya, hubungan antara X dan Y, gitu ya. Anda belajar medlit kan? Sedang running nih belajar ya. Jadi harusnya masih ingat nih. Ya. Nah, jadi ya nih judulnya seperti ini dengan di bab 3-nya. Siti Khadijah tadi belum jawab saya ya. Mana Siti Khadijah? Ini ada 2 perangkat masuk Zoom saya nih. Tapi belum ada suaranya nih. Ya, jadi ini kurang tepat ya, tidak tepat. Oke, kelompok 7. Tadi judulnya apa? Silahkan langsung dipasang. Yang ini di close dulu sama kelompok 6. Tadi kayaknya ada yang pengaruh juga ya. Kelompok 8 apa ya? Yang ada judul pengaruhnya ya? Iya, Bu. Oke. Padahal penelitian yang Anda rencanakan intervensi atau bukan? Kelompok 8. Iya, Bu. Iya apa maksudnya? Iya intervensi. Enggak deng, Coba, Bu. Mencegah. oke, coba dipasang kelompok 8. Kelompok 8 dulu, coba silakan di-share. Farida, Ya, Ibu, sebentar. coba ini di kelompok 8. Pengaruh pendidikan kesehatan tentang nutrisi gizi seimbang. Variabel X-nya apa? Pengaruh pendidikan kesehatan tentang nutrisi gizi seimbang, Bu. Variabel Y-nya? Itu Bu yang remaja. Itu populasi atau variabel? Menstruasi, Bu. Menstruasi untuk mencegah anemia, Bu. Coba dipahami dulu. Pengaruh pendidikan kita hanya menilai dari judul ya sekarang ya. Terlepas kamu bab 2 dan 3-nya seperti apa. Lihat dari judul. Pengaruh pendidikan kesehatan tentang nutrisi gizi seimbang saat menstruasi untuk mencegah anemia terhadap pengetahuan remaja putri. Oke, jadi variabel X-nya tadi sudah ada yang jawab. Variabel Y-nya apa? Mencegah anemia terhadap pengetahuan remaja putri, Bu. Variabel Y-nya pengetahuan. Ya, itu variabel Y-nya. Jadi kalau dari judul ini, sebentar. Ya, kalau dari judulnya di sini penilaiannya adalah ini jenis penelitian eksperimen ya untuk menguji intervensinya adalah Penkes pendidikan kesehatan. Yang di Penkesin apa? Nutrisi gizi seimbang saat menstruasi untuk mencegah anemia. Itu.
ya, variabel independennya. Variabel dependennya apa? Pengetahuan. Populasi terjangkaunya adalah remaja putri. Ya, di sini belum ada setting tempatnya ya, apakah di kota, apa di desa, apakah di sekolah, ataukah di pesantren, belum ada setting tempatnya. Seperti itu. Tapi kalau Anda lihat, kita langsung menuju ke bab 3. Tolong di scroll. Nur Aini, Farida, Ica, Nur Aini. Baik, Oke. Ibu. Ya, ya, langsung scroll ke bawah. Terus, Sebentar Ibu, agak nge-lag laptopnya. Kak, selanjutnya apa? Bab 3 jangan yang ini. Yang selanjutnya scroll lagi. Ada lagi nggak? Ini judul bab 3 emang kerangka ya judulnya, Neng? Kerangka apa? Ya, ini masih seperti tinjauan teori. Oke, terus. Hipotesis tuh adanya di bab 2 atau di bab 3? Bab 2. Bab 2. Betul. Nah, gitu ya. Jadi saya harapannya nih masing-masing dari 13 yang ada di ruang Zoom ini saling partisipasi ya. Kenapa? Karena belajar itu ketika kita menyampaikan opini itu kita lebih nempel, lebih paham lagi. Tuh, namanya juga belajar. Ayo selanjutnya scroll lagi. Hmm, lihat hipotesisnya. Dari hipotesis kita bisa tahu ya jenis penelitiannya. Di sini hipotesisnya aja menuliskannya ada hubungan antara bla 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 bla. Yang keempat, ada hubungan antara. Padahal tadi di judul apa dia bilangnya? Pengaruh, gitu ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Pendidikan kesehatan. Bukan hubungan kan? Bener nggak? Iya, Bu. Oke. Jadi untuk apa? Bu Karin bahas judul aja lama banget. Begini, ketika Anda mencari artikel supaya dapat ide, saya mau penelitian apa ya? Nanti semester 8. Anda kan perlu mencari judul ya, mengetikkan judul ya. Nah, jadi supaya nggak nyasar sejak awal, Anda harus tahu bahwa saya ingin penelitiannya observasional. Berarti mungkin yang dicari yang judul-judulnya hubungan. Atau saya mau penelitiannya terkait intervensi. Berarti judul yang dibaca, yang di-download, ya, yang Anda review itu yang ada bunyi-bunyinya pengaruh. Sehingga hipotesisnya pun nanti ada pengaruh atau tidak, efektif atau tidak. Sementara kalau yang observasional, observasi gitu kan, berarti dengan survei. Biasanya judulnya terkait hubungan, hubungan antara apa dan apa. Hubungan antara ya, kalau pengaruh X terhadap Y. Seperti itu. Jadi ini tidak sesuai ya. Oke, kemudian udah terima kasih. Ini siapa yang share? Nur Aini, silakan di close. Kelompok yang belum share tadi kelompok 7. Coba di-share PPT-nya.
Tadi siapa kelompok 7? Suci. Ya. Oke, dari judul dulu. Oke. Hubungan pengetahuan ibu dengan pemberian air susu ibu masih eksklusif berarti ya di desa bagi wilayah kerja Puskesmas Balaraja. Oke, ini kalau dari judul ada komponen yang dibutuhkan ya, tergambarkan. Kira-kira penelitiannya observasi atau intervensi nih? Ayo, siapa aja bisa jawab? Observasi. Observasional, betul. Ya. Kemudian slide kedua. Ini slide-nya 17 ya. Tadi saya nilai ini cukup bagus kelompok ini sampai presentannya mempresentasikan bab 4 ya. Kemudian di latar belakang. Oke, jadi teknis seminar proposal. Ya, Anda kalau di proposal kan bisa puluhan halamannya. Tapi di latar belakang Anda baiknya presentasikan 1 atau 2 maksimal 3 slide. Nah, ya. Itu apa saja? Yaitu terkait fenomena di populasi Anda. Populasinya tadi siapa? Ibu menyusui kan? Iya, Bu, ibu menyusui. Ya, jadi latar belakang yang pertama dibikin poinnya. Poinnya jadi jangan paragraf naratif begini. Ya, ini kayaknya tinggal kopas ini ya. Kopas dari walaupun makalah sendiri ya, tapi dibikin lagi gitu ya. Berapa persen ibu yang memberikan ASI eksklusif di dunia, terus di Indonesia, boleh setting lokal Anda. Di Banten misalnya. Ya, itu. Nah, tadi juga sama, yang remaja menstruasi. Berarti kan berapa persen remaja perempuan di dunia yang mengalami masalah menstruasi ya, langsung spesifik aja. Lalu di Indonesia dan setting lokalnya. Gitu. Jadi nggak cerita lagi panjang lebar. Nah, kemudian setelah populasi diceritakan variabel dependennya. Variabel terikatnya dulu. Fenomena global atau fenomena utama penelitian Anda itu dari variabel dependennya dulu. Kalau ini apa tadi? Coba balik lagi ke judulnya, Neng. Ini kelompok 5, 6, dan 8 juga mencatat ya, karena sama nih. Yang harus diperbaikinya sama poinnya. Hubungan pengetahuan, berarti variabel X-nya apa? Farida, apa ini Farida? Hubungan pengetahuan ibu, Bu. Oke. Variabelnya X-nya adalah pengetahuan ibu. Ya. Variabel Y-nya apa? Suci. Variabel Y-nya apa? Pemberian air susu bukan? Betul. Pemberian ASI eksklusif. Ya. Populasi terjangkaunya adalah ibu berarti kan? Ibu yang sedang menyusui di wilayah kerja Puskesmas Balaraja. Ya. Jadi tadi di latar belakang pertama yang dituliskan adalah catat ya, fenomena dari populasi. Terus turun. Ya, mungkin itu Anda bikin 2-3 paragraf. Karena kan tadi ada prevalensi global, nasional, lokal. Kemudian turun ke fenomena dari pemberian ASI. Emang ada masalah apa sih dengan pemberian ASI eksklusif? Ya, coba lihat di slide 2 atau 3. Diceritain begitu nggak? Nggak ada ya? Oke. Kemudian, atau coba di-share aja ininya, proposalnya.
Bisa share ya. Kelihatan nggak? Kelihatan Lihat, Ibu. Bu. Saya Kelihatan Ibu. share, tadi saya lupa ya. Saya share file atau saya share komputer saya ya? File Ibu. File, File, File Bu. ya. Hubungan pengetahuan ibu dengan pemberian air susu ya. Kita lihat. Tadi harus ada fenomena apanya? Populasi. Fenomena populasinya. Betul. Ada nggak ya dia nulis berapa persen sih ibu yang memberikan ASI eksklusif? Cakupan ASI eksklusif di dunia hanya 36%. Oh, rendah ya berarti ya. Tapi ini tahunnya jauh banget. Ya enggak? Sekarang udah Iya, mau Bu. 2024 ya. WHO itu bikin report bisa 1 tahun ya. Kalau misalnya case-nya sering gitu ya. Setiap tahun ada laporan baru. Jadi ini udah pasti ini gatel buat dicoret. Nek, ya. Kemudian di Indonesia sudah ada. Jadi kalau Anda tahu itu yang poin, pasti Anda tahu itu yang harus ada di slide sama saya. Oke? Jadi satu slide pertama itu angkanya Indonesia dan lokal. Yang di Banten-Banten ya. Ada yang di Jawa Barat, Jawa Barat. Ada yang dari Jakarta, Jakarta. Kemudian yang independennya turun ke fenomena independen. Tapi kan nggak bisa ujuk-ujuk turun begitu ya. Kita harus bilang dulu, memangnya pemberian ASI eksklusif itu berkaitan dengan hal apa saja sih? Kenapa kok angkanya kecil banget ibu-ibu yang ngasih ASI eksklusif? Apa aja sih faktor yang berhubungan dengan pemberian ASI eksklusif? Ada nggak dia bahas itu di sini? Nggak ada ya? Tahu-tahu studi pendahuluan. Ya, biasanya kalau mahasiswa saya giniin. Seret. Ya, jadi fenomena independennya itu dikaitin dulu, ada jembatannya. Misalnya bilang bahwa eh, berapa penelitian terdahulu sebenarnya telah menemukan ada kaitan antara pemberian ASI eksklusif dengan beberapa faktor. Misalnya, nah ini jadi nggak ujuk-ujuk pengetahuan nih. Apa dulu nih? Nah ini nih ya, pendidikan, hmm, oke, pengetahuan, pendidikan, psikologis, kelainan, oke. Sumber fasilitas, oke, ini sudah ada ya. Oke, ini bagus. Lalu baru bahas yang Anda pilih adalah pengetahuan. Gitu kan? Kenapa? Cukup penting yaitu pengetahuan ibu tentang hal ini kadang pengetahuan ibu kurang. Bisa menyebabkan gagalnya pemberian ASI eksklusif. Kata siapa? Ya. Jadi harus ada apanya nih? Namanya? Citasinya. Citasi itu apa? Referensinya ya. Tuliskan. Nah, udah menyatakan seperti itu, baru Anda jelaskan. Emang ada masalah apa dengan pengetahuan ibu? Pengetahuan ibu itu kurang, gitu kan? Ada berapa persen yang kurang? Dinyatakan nggak sama kelompok di sini, coba. Pengetahuan adalah bla 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 bla. Dari sini aja kan kelihatan ya, nggak ada angka nih. Ya, jadi karena ini penelitian kuantitatif, ya, alasan Anda mengangkat itu yang paling utama adalah data dasarnya, kasusnya tuh banyak gitu kan. Mereka kan angka. Atau eh, tidak tercapainya tinggi. Atau orang melakukannya rendah. Itu kan terkait angka tuh. Jadi ada berapa persen ibu yang tidak memberikan
ASI eksklusif, tadi udah di atas, ada berapa persen ibu yang punya pengetahuan rendah? Kan tadi kamu bilang kalau rendah dia gagal pemberian ASINya. Emang ada berapa persen? Baru kamu boleh pakai data lokal nih dari studi pendahuluan. Ya, hasil wawancara di wilayah kerja puskesmas mana, ibu mengaku atau ibu melaporkan tidak tahu ya cara pemberian ASI eksklusif atau tidak mau atau tidak pernah ya, atau hanya memberikan ASI sekian lama. Yang mana itu tidak termasuk ASI eksklusif. Nah, sehingga yang Anda pindahkan ke slide juga hanya poin-poin itu tadi. Fenomena dari dependent, independent, dan prevalensi-prevalensi. Di bab 2, yang Anda masukkan dan Anda jelaskan, ya nggak kayak PPT yang tadi ya, adalah poin-poinnya saja, nggak usah dibacain satu-satu. Nanti jadi 45 menit sendiri tadi ya, seperti yang dinyatakan temannya. Gitu. Kan penguji juga sudah baca, walaupun mungkin belum detail banget. Detailnya ya pas saat ujian nanti kita klarifikasi dengan Anda. Jadi, udah Anda resume di PPT, Anda resume lagi saat Anda menjelaskan. Ya, jangan di situ apa lagi gitu ya. Jenis-jenis apa namanya masalah menyusui, hormonnya ya. Tidak perlu sedetail itu saat mempresentasikan, tapi kalau di materi bab 2 makalah ya, ini masing-masing sama ya. Berarti yang tadi bikin PPT-nya mengenai stres juga sama seperti itu. Kemudian di bab 2 slide-nya apalagi yang dituliskan penting. Jadi ini hanya poin-poinnya aja nih kayak gini. Kayak tadi ada kelompok yang mungkin kelompok 6 ya tadi ya. Yang lebih ringkas. Iya, Bu. Sudah subtopik-subtopik dari bab 2-nya. Yang Anda tuliskan di slide adalah kerangka teori dan kerangka konsep. Wih, banyak banget ya. Maghrib nih. Oke, kerangka teori. Tapi tadi saya lihat di kelompok mana ya, apa yang dituliskan di slide subtopik bab 2-nya itu nggak sesuai dengan yang dituliskan di slide mengenai kerangka teori. Kerangka teori kan ini. Jadi ini yang Anda bacain. Gitu kan? Kerangka teori kan isinya harusnya sudah dipaparkan jelas di bab 2. Ya nggak? Ya, sama. Lawrence Green. Lawrence Green. Dan Noto Atmojo, misalnya kayak gitu. Ya, ini kan berarti kan gabungan dari pemikirannya mereka ini kan. Nah, yang juga harus sama sudah dituliskan di subtopik atasnya. Kemudian, ini kenapa kecil sebelah? Ya, dirapihin lagi. Ya, kalau sifatnya penelitiannya hubungan, satu garis lurus. Ya, pengaruh, satu garis lurus dengan panah. Pakai kotak seperti ini. Oke, sini variabelnya pengetahuan ibu dan pemberian ASI eksklusif. Berarti korelasi ya, observasional, bukan intervensi. Hipotesis. Oke, ini kan hipotesis itu jawaban sementara. Nah, maka yang Anda tuliskan dan presentasikan adalah hipotesis yang peneliti ajukan. Kamu mau ngajuin ada hubungan atau tidak ada hubungan? Sifat apa? Baru masuk lagi. Ayo, umumnya yang diajukan peneliti HA atau H0? HA, Bu. Oke, HA, maka Bu. oh ya, maka tuliskan yang Anda ajukan ya. Kemudian di bab 3 metode penelitian. Nah, ini tadi ya, ada yang nulis di slide bab 3
Itu judulnya apa tadi ya? Bab 3, Kerangka. kerangka. Ya, coba. Jadi dicek kesinambungannya. Saya paham nih kan Anda karena ini lab skill ya. Ini jatuhnya memang bukan bikin proposal penelitian, tapi lab skill metodologi penelitian. Tapi kalau tidak dikoreksi detail sekarang, maka yang Anda ingat adalah yang Anda buat. Makanya saya koreksi. Dan saya harap setiap kelompok, walaupun nggak satu persatu saya komentarin seperti ini, diperbaiki. Karena sama kan poin-poinnya ya, metode penelitian. Nah, ini tadi survei analitik katanya. Lalu pakai desain cross-sectional. Waktunya bulan Maret 2020. Kan proposal loh. Sekarang udah 2023. Nah, ya enggak? Nah, makanya ini tadi kelompok yang ada bab 4-nya ya. Kalau bab 4 itu menceritakan apa? Gimana? Ayo, ayo, boleh dipercepat diskusinya. Sulfia, Zuhdi nih, belum ada suaranya Zuhdi. Ya, jadi ini waktu penelitian rencana kan? Belum terjadi kan? Kalau akan itu ya berarti Maret 2024 ya, atau misalnya Agustus 2023. Agustus kan belum selesai ya. Tempatnya mana? Pakai bahasa proposal dengan akan. Populasi. Populasi penelitian ini ya, lihat ya. Kan Anda sudah belajar ya, kalau nggak salah saya yang bawa materi ya. Jadi ada pengertian populasi, populasi target, populasi terjangkau. Ya, benar nggak? Saya ingat saya bikin juga tuh soal UTS-nya. Jadi kalau misalnya ibu yang memiliki anak usia 7-12 bulan di Muara Badak 120 orang, ini apakah populasi atau apa? Plus target atau terjangkau? Kalau populasi kan besar banget ya. Ya, artinya semua ibu yang memberikan ASI eksklusif gitu kan. Semua ibu, populasi besar sekali. Ya, dilihat lagi, dibuka lagi handout-nya. Sampel. Sampelnya uji sampelnya pakai apa? Pakai rumus apa ini? Aripunto sepertinya nggak bikin formula ya. Mungkin dari buku. Ya, punya Aripunto. Ke Solvin ini ya. Waktu saya memberikan materi, saya merekomendasikan pakai apa? Yang ngajar sampel saya. Nah, kok Solvin lagi nih semuanya. Zuhdi, ayo belum bersuara Zuhdi. Ini video atau kamu nih yang online? Pakai apa Zuhdi? Saya saraninnya hitung sampel. Syifa, pakai apa Syifa? Wah, ayo tanya si pennya mana weh, handphone bukarin. Nanti direvisi ya, pakai yang saya sarankan. Selanjutnya, ditambah 10%, 10-15% ya. Tadi ada kelompok yang sudah menambahkan ya, untuk missing data. Tadi saya nilai ada yang sudah menambahkan, sudah bagus. Kelompok yang ini belum ya. Jadi ditambahkan lagi. Oke, kriteria inklusi eksklusi. Nah, maka di bab 3 slide juga yang Anda cantumkan adalah poin-poin tadi. Desainnya apa, ya. Kemudian populasi
terjangkaunya siapa, sampelnya berapa, tekniknya apa, langsung poin-poin aja. Kriteria inklusi eksklusinya apa. Nah, tadi nggak ada itu ya. Ada nggak yang mempresentasikan bab 3 itu? Tidak ada, Bu. Iya, padahal itu poinnya. Itu poinnya. Karena apa? Karena Anda tuh lagi menjelaskan ke apa namanya penguji ya. Ini loh, Bapak Ibu, saya mau merencanakannya demikian. Tolong dinilai, tolong dibantu supaya pas pengambilan data itu prosesnya benar. Ya, sampel saya benar, kriteria yang diambil benar, prosesnya benar. Seperti itu. Ya, jadi itu yang dituliskan. Tadi belum ada tuh presentasinya mengenai itu. Oke, jadi di sini kriteria inklusi dan eksklusi skimming saya benar lah ya ini. Pokoknya eksklusi itu bukan negatifnya atau bukan pernyataan negatif inklusi ya, tapi bagian dari inklusi dengan karakteristik tambahan yang perlu kita keluarkan dari penelitian kita ya. Variabel bebas pengetahuan ibu nih, padahal udah Anda gini ini. Ya, tapi tadi kelompok ya kurang kritis menjawabnya. Nah, DO, definisi operasional. Definisi operasional ada di bab 3 ya? Tadi di slide ada yang menjelaskan definisi operasional itu di bagian analisis. Ya, analisis univariat, bivariat. Ya, tadi dia ada masukin mana tadi saya. Ya, jadi dibikin seperti ini. Dan dicantumkan ini di bagian hasil ukur ini. Anda citasi. Dari mana Anda mendapatkan bahwa skor 76 itu dikatakan baik. Kurang dari 76 itu dikatakan kurang. Itu menurut siapa? Di sini cantumkan sumbernya. Instrumen. Nah, ini juga wajib ada di slide bab 3. Nah, ini wajib ada di slide bab 3 nih, instrumen. Ya, kisi-kisinya dituliskan. Malah tadi ada yang membahas tentang ini ya, banyak tadi slide-nya, editing, ya, ini tidak perlu dijabarkan rinci lah saat presentasi ya, next time. Analisis univariatnya apa? Misalnya berapa persen ataupun gambaran pemberian ASI eksklusif, gambaran pengetahuan baik atau pengetahuan pada ibu. Ya, dan apa lagi? Udah itu gambaran. Frekuensi atau persentase dari demografinya ya, dia bekerja kah gitu ya, untuk pendidikan ibunya kah ya, demografi Anda. Analisis bivariatnya pakai chi-square. Namanya apa? Suci ini tadi chi chi-square ya. Nah, bukan chai ya, chi. Iya, Bu. Chi. Ya, ini bahasa matematis ya, chi-square. Oke, kemudian etika penelitian. Kalaupun Anda pengen bahas, kalaupun Anda pengen bahas setiap aspek etiknya, maka bahasnya itu dengan bahasa yang lebih teknis. Misalnya, otonomi itu bagaimana aplikasinya di penelitian Anda. Ya, yaitu peneliti
menjelaskan informasi dan tujuan penelitian sebelum memberikan inform consent. Dan calon responden berhak untuk menolak tanpa mendapatkan akibat apapun dari ketidakbersediaannya dia menjadi responden penelitian. Misalnya seperti itu di otonomi. Ya, jadi jangan hanya dituliskan menurut teori aja, tapi aplikasinya gimana di penelitianmu. Nanti kalau sudah sidang hasil, Anda kan uji etik tuh, maka cantumkan nomor etiknya. Itu. Ya, penelitian ini telah lolos uji etik, seperti itu. Oke, dari sini ada yang mau ditanya? Kita 5 menit lagi, kontrak. Ada yang mau ditanyakan? Ya, ini yang saya share apa ya sekarang? Komentar saya ya. Ya, jadi seperti ini tadi Iya. ya. Di kelompok 5. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan semua. Judul. Oke, jadi nanti ini silahkan saya kirimkan eh, ke perwakilan tadi yang WA saya. Nanti Anda perbaiki. Walaupun ini saya tadi detailnya saya di kelompok 5. Kenapa di kelompok lain? Karena pas saya lihat, oh ini sama model kesalahannya gitu. Jadi saya tuliskan saja di sini nilainya ya. Itu. Saya fokus pada, oh ini sama-sama. Makanya saya bahas tadi, coba Anda share lagi PPT-nya seperti itu. Ya, bab 1 pada latar belakang cukup ditulis poin-poin fenomena. Tadi sudah saya jelaskan ya. Poin-poin fenomena seperti apa. Surah ini wahdah nih keluar masuk. Stabil sinyalnya. Ya, populasi ini di bab 3 langsung ya. Nah, untuk kelompok 7 tadi nih, masukan saya adalah bab 1 fenomena yang Anda presentasikan itu langsung hasil studi dahuluan. Benar nggak? Di slide-mu. Nggak ada kamu angka global, angka nasional, dan segala macam yang tadi saya sudah bahas. Ya, bab 2-nya landasan teori dan kerangka teorinya nggak sinkron. Jadi apa yang ditulis subtopik-subtopik di bab 2 itu beda dengan yang Anda bikin kerangkanya ya. Dan demikian tadi sudah saya komentari. Oke, menurut saya, masukan saya demikian. Ya, beberapa poin sudah bisa Anda kerjakan, ya, buatkan gitu ya. Jadi dari apa yang Anda pelajari di kelas, ini prakteknya seperti ini. Beberapa sudah baik, tapi yang namanya belajar tentu perlu kita perbaiki lagi di sana-sini ya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup. Sudah cukup baik. Saya cukupkan, saya akhiri ya. Kalau tidak ada lagi, alhamdulillah sudah selesai. Semoga bermanfaat. Makin jelas atau tambah bingung? Makin jelas, Makin Ibu. jelas, Bu. Benar nih. Oke, nanti silahkan direvisi ya. Seperti yang saya beri asupan. Alhamdulillah sudah selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Banyak, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, saya close. Baik, Bu.